Oke guys, kembali lagi dengan gue Adi. Di video kali ini gue akan membuat alur film yang berjudul Live Like. Yang dimana film kali ini bergenre pembunuhan asal Indonesia. Yang dimana di awal cerita kali ini ada Kevin dan Toro. Yang dimana Kevin sedang melihat lukisan milik Toro. Dan Toro menawarkan dengan secara detail milik patung dia. Yang dijelaskan supaya Kevin ini membeli patung milik Toro. Dan seketika dalam ruangan tersebut banyak penggemar yang ingin melihat patung milik Toro. Oke guys, di sini Kevin sedang melihat kondisi patung tersebut dan menjelaskan satu demi satu patung yang ada di situ. Dan tiba-tiba di belakang Toro ada seorang cewek yang tidak lama kemudian cewek tersebut menjelaskan keunikan dari patung tersebut yang sudah lama dibuat oleh Toro. Dan keunggulan demi keunggulan cewek itu menyebutkan, dan tidak lama kemudian cowok itu yang bernama Kevin ini terpukau karena penjelasan yang sudah diberikan oleh cewek ini. Dan tidak lama kemudian, karena cewek ini menjelaskan keunggulan demi keunggulan, Kevin pun berubah pikiran, ingin memesan satu patung ini untuk dibawa ke rumahnya. Dan bisa kita lihat Kevin tertampak naksir dengan si cewek ini karena penjelasan yang diberikan dia sangat jelas dan membuat Kevin tersenyum dan pindah ke Toro yang sedang mengukir dan membuat patung buat stok di tokonya lagi, karena di setiap hari dia hanya bisa membuat patung. Dan di sini dia sedang menyemprot, mempilok patung yang sudah hampir jadi untuk dikirim ke toko dia. Dan di sini dia sedang merenung apa yang bisa dia lakukan supaya patung-patung dia terjual dengan habis secara cepat. Saking dia memikirkan hal itu, dan tidak sengaja dia menendang satu alat yang tidak tahu kenapa alat itu berada di bawah lemari. Dan di sini dia berusaha gimana cara supaya alat tersebut dapat diambil dia. Dan dia mendorong lemari kanan demi sampai kiri, tidak bisa juga terbuka. Dan pada akhirnya dia dapat mengambil alat tersebut. Dan di sini dia melihat pintu ruangan yang sudah lama ia tinggal di sini, tidak tahu keberadaan ruangan tersebut. Dan saking penasarannya dia ingin membukanya, dan tidak lama kemudian ingin mengambil alat yang berada di sebelahnya. Dan saat ingin memangkong pintu tersebut, istrinya datang memanggil Toro ini. Dan istrinya sini menjelaskan jangan dibuka pintu atau ruangan tersebut, karena ruangan tersebut berisi kenang-kenangan yang sudah terlupakan. Dan istrinya di sini memberitahu jangan sampai ruangan tersebut dibuka, karena jika sampai pintu itu terbuka atau ruangan itu terbuka, si cewek ini tidak segan-segan berpisah dengan Toro. Karena Toro ini sayang dengan istrinya, dia menceritakan bahwa dia berjanji tidak akan membuka atau mengetahui tentang dalam ruangan tersebut.
Dan di sini Toro sudah melepas barang yang ia pegang dan dia mendekat dengan istrinya karena saking ia mencintai istrinya, tidak ingin mengganggu-gugat hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak diizinkan oleh istrinya. Dan di sini istrinya menjelaskan sedikit kenapa hal tersebut tidak ingin ia bongkar. Dan pada saat itu mereka berdua sayang, kamu percaya. I love you, Gandir. dan di sini pindah ke Toro yang sudah berada di hotel. Yang tidak lama kemudian penjaga hotel ini menanyakan, saya bantu. Dan di sini Toro terlihat sangat marah. Saking dia tidak menghormati penjaga tersebut, ia pun mengusir Toro. Dan penjaga itu memanggil security supaya Toro tersebut keluar dari hotel. Gimana sih orang bisa asal masuk? Silakan, Pak. Nggak usah pegang-pegang. Dan di sini Toro terlihat kesal dengan penjaga dan security yang berada di hotel tersebut. Dan di sini dia berusaha ingin mengetahui hotel tersebut. Dan di sini dia berusaha melihat kanan kiri dan menanyakan pada orang ada apa dengan hotel tersebut. Dan orang yang ia tanya tidak menjawab atau masa bodoh. Dan di sini ada seorang yang tidak dikenal mengusir Toro. Jangan banyak tanya tentang hotel tersebut. Dan di sini seketika Toro terlihat bingung. Ada apa dengan hotel tersebut? Jadi ia makin penasaran. Dan tidak lama kemudian ia bertemu dengan kawannya, kawan lama lah. Yang tidak lama kemudian ia memanggil pun tidak menjawab. Dan di sini Toro menunggu sampai temannya keluar dari hotel tersebut. Dan sambil menunggu, akhirnya pria tersebut atau kawannya keluar. Dan di sini Toro secepatnya menyampiri temannya. Dan pada akhirnya ketemu. Toro menanyakan apa kabar pada kawannya, dan kawannya menjawab baik, dan dia menanyakan balik, habis dari mana kamu? Dan di sini ia menjawab dari hotel belakang. Dan di sini Toro menanyakan ada apa isi dari hotel tersebut. Dan di sini kawannya menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Toro. Dan di sini karena Toro tidak hanya ingin mengetahui, jadi Toro sedikit memaksa kepada kawannya hingga meninju pipi kawannya hingga berdarah. Karena ia tidak dikasih tahu ada apa dengan hotel tersebut. Dan di sini kawannya pun menjawab. Seketika Toro pun dibawa ke hotel tersebut. Ingin bertemu dengan manajer hotel tersebut. Dan ia pun masuk dan penjaga itu menyapa selamat datang di hotel tersebut. Dan si Toro masa bodoh langsung ke atas. Segera menghampiri manajer yang pemilik dari hotel tersebut. Saat ingin membuka pintunya, Toro melihat sekeliling dari hotel tersebut. Dan ia pun nyampai di ruangan manajer atau pemilik hotel tersebut. Dan pada saat itu pemiliknya menyapa, anggap saja ini seperti rumah kalian. Dan Toro pun bingung melihat dari keliling lingkup ruangan tersebut.
dan kembali ke jalan anomali yang saya juga tidak tahu keberadaannya di mana. Dan kembali lagi dengan Toro yang ia buru-buru kembali ke hotel tersebut, ingin menyelesaikan permasalahan. Dan ia pun menghampiri penjaga dari hotel tersebut dan menarik ke belakang, ingin mengobrol sebentar tentang bagaimana segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia tidak ingin memperpanjang permasalahan tersebut dan cewek itu pun menolak, dan Toro ini menariknya lagi, memaksa jangan sampai permasalahan ini semakin lebar, dan Toro bersungguh-sungguh ingin menyelesaikannya dan bagaimanapun cara supaya cewek ini luluh dan ingin membantu Toro, dan pada akhirnya cewek ini pun mau. Oke guys, di sini saya juga terkejut dengan adegan di film kali ini, yang dimana Toro ini sudah menyimpan dendam sebelumnya karena keluarganya telah dibunuh oleh sekelompok pemilik hotel tersebut. Karena Toro ini sangat dendam dengan pemilik hotel tersebut, ia pun membunuh satu demi satu penjaga maupun pemilik hotel tersebut secara sadis. Dan ia pun setelah membunuh satu orang dan mengambil gelas yang berada di bawah dan memecahkan gelas hingga tinggal tangkai dan letak di depan orang yang telah ia bunuh, dan mendorong sehingga matanya tertancap di tongkat tersebut, dan ia menghampiri pembunuh yang berada di sebelahnya, dan ia suruh melihat apa yang sudah saya lakukan kepada kawan dia. Dan di sini pembunuh tersebut bergetar dan ketakutan. Oke guys, segitu dulu dari alur film yang berjudul Pintu Terlarang. Semoga dengan alur film gue kalian paham dan menyukai alur dari cerita gue. Semoga saya bisa membuat alur film yang lebih baik dari ini di kedepannya. Dan jangan lupa kalian bantu channel ini supaya makin berkembang di kedepannya dengan cara subscribe, like, komen, and share di berbagai sosmed atau di sosial media kalian. Semoga saya bisa membuat alur cerita yang menyeramkan. Kalian request saja di deskripsi atau di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuat alur filmnya.